Halo, nama saya Roy dari Beraton Gading, Kelapa Gading. Saat ini saya berada di Gading Indah Utara 5 yang untuk mensurvei rumah baru jadi selesai di bulan Januari tahun 2022. Lokasinya itu berada di RW terbesar di Kelapa Gading dengan posisi yang strategis, dekat dengan Mall Kelapa Gading, dekat dengan sekolah ternama seperti Santo Yakobus, CAC, SIS, dan Al-Azhar, dan juga dekat dengan Rumah Sakit Gading Pluit, dan juga dekat dengan Polsek Sengihaman. Dan rumah ini di carportnya, saya berada di carportnya yang cukup untuk 2 mobil dengan 1 mobil Fortuner dan juga 1 mobil ukuran Brio dan atau bisa Avanza juga. Dan kalau dihitung dari jalan sudah ditinggikan sebesar 1,5 meter. Dan carport ini sudah didesain dengan menggunakan batu andasit, yaitu batu alam, sehingga tidak slip untuk pada saat mundur masukkan mobil ke dalam garasi. Oke, mari kita coba masuk ke dalam. Untuk semua kusen dan pintu itu menggunakan aluminium, jadi anti rayap. Dan juga untuk temboknya menggunakan keramik yang bagus dengan desain motif yang menarik sekali. Gitu. Mari kita masuk. Rumah ini dengan ukuran 6x15 dan 2,5 lantai dengan 3 kamar tidur dan 1 kamar tidur pembantu dan 2 kamar mandi serta 1 kamar mandi pembantu. Dan di lantai dasar ini ada kamar di bawah dan juga kamar mandi di bawah serta di areal kitchen. Dan untuk listriknya masih standar di 2200 watt, tapi itu bisa dinaikkan sendiri sesuai dengan kebutuhan nantinya. Dan areal ini kita lihat areal untuk tempat ruang tamu atau mau sebagai ruang keluarga dan ruang makan pun itu bisa terlihat luas dan cukup nyaman. Dan mari kita melihat ke dalam kamar di bawah. Nah, kamar di bawah ini mempunyai ventilasi yang cukup baik. Seperti kita lihat di atas itu ada ventilasi untuk keluar dan di sini jendela ada 3. Dan memang kalau diperlukan untuk pengamanan diberikan jeda untuk memasang jeruji jika diperlukan. Dan kamar ini sudah disiapkan juga untuk kabel AC-nya atau pipa AC-nya yang sebesar 1 PK. Ukuran kamar ini juga tidak sempit, bisa dikatakan cukup luas dengan ranjang biasa dan pernak-pernik lainnya. Oke. Dan pintu ini terlihat sangat manis. Pintu ini terbuat dari aluminium juga, bukan kayu, tetapi aluminium, sehingga ini anti rayap juga. Jadi sebagian besar dari rumah ini sudah anti rayap sebetulnya. Nah, di sebelah kamar tidur di bawah adalah kamar mandi. Pintu aluminium juga. Dan kamar mandi ini semua menggunakan standar saniter dari Toto. Baik dari wastafel, toilet closet, dan juga dari showernya juga. Dan di belakang situ sudah ada sebetulnya semua itu dibuat dalam satu bagian. Maksudnya itu adalah pembuangan. Itu ada pembuangan dia punya udara, terus dari exhaust dari kitchen, dan juga semua pipa-pipa plumbing itu ditaruh di satu tempat di belakang tembok ini. Jadi kita sebagai satu panel full ke atas, jadi lebih rapih aja gitu. Dan sekarang ini kita sudah masuk ke areal dapur, dan ini kitchen setnya sudah dipersiapkan. Diberikan juga grease trap, memang supaya tidak supaya tidak ada lemak yang menempel di pipa sehingga menyebabkan kemampatan, dan makanya diberikan grease trap. Nah, grease trap ini bersihkannya nggak susah, cukup dengan membersihkan saja dan buang saja ke sini, dia punya sisa-sisa lemaknya, itu tidak masalah, itu bisa, ini namanya bug control, bisa juga dibersihkan nantinya. Tapi jika misalkan tidak memakai grease trap, ya silahkan, tidak masalah juga. Oke. Dan setelah dari kitchen ini, itu ada tangga naik ke atas. Dan memang maka tadi saya sempat bicara ada kayu sedikit, dan lantai ini menggunakan kayu sebenarnya. Dan untuk rayap sendiri tidak bisa, susah sekali masuk ke sini karena di bawahnya itu landasannya dengan beton yang cukup kuat. Dan beton dan tangga ini menggunakan strukturnya sendiri. Dan berbicara mengenai struktur, nah, rumah ini strukturnya kuat.
karena sudah ada 27 titik pancang di sekeliling rumah ini sehingga kokoh. Dan ya, sekarang kita sudah sampai di lantai 2. Nah, lantai 2 ini ada 2 kamar, yaitu kamar utama dan juga kamar anak. Dan kamar mandi di luar satu. Nah, untuk masing-masing kamar juga sudah disediakan untuk pipa AC yang satu PK, yang satu lagi ini lebih besar 1,5 PK. Dan masing-masing juga ada jendela yang bisa dibuka sehingga sirkulasi udara lebih bagus. Dari atap di atas kusen pintu sampai ke kaca utama. Nah, begitu pula kalau kita masuk ke kamar utama. Di kamar utama lebih banyak jendelanya sehingga anginnya lebih bagus di sini. Dan semua pintu juga sudah dilengkapi dengan pintu aluminium dengan bermotif kayu, mempercantik dari rumah ini. Dan di sini banyak ruangan yang cukup besar, bisa digunakan baik ruang keluarga, tempat belajar, atau apapun itu. Dan ya, inilah lantai 2. Ntar lagi kita naik ke lantai 3. Oke, sekarang kita di lantai 3. Nah, di lantai 3 ini daerah service area dan ruang tidur pembantu atau ART. Nah, di sebelah sini ada kamar tidurnya beserta dengan kamar mandinya. Nah, kalau di sebelah sini adalah ruang utilitas. Di ruang utilitas ini ada pompa booster untuk shower biar tekanannya bagus, dan juga ada knop untuk mengkuras bak penampungan di atas. Nah, di atas ini bak penampungannya sebesar 1,5 kubik. Dan di dalam sini itu ada satu pipa air panas yang bisa digunakan untuk ke seluruh kamar mandi. Nah, air panasnya bisa ditaruh di sini atau digantungkan atau yang besar. Dan pokoknya sudah disiapkan untuk pipanya. Nah, supaya di sini juga sebetulnya untuk menggosok pun bisa. Jadi ART taruh mesin gosokan di sini, dan untuk udaranya juga nggak akan panas karena anginnya sangat bagus. Dari sebelah kiri saya, dari arah balkon, dia angin akan tembus dan turun ke lantai 2, ke lantai 1, dan keluar lewat pintu utama, sebetulnya seperti itu. Oke, sekarang kita melihat ke arah balkon. Balkon ini luas sekali dan dilandasi dengan batu alam, batu andasit juga. Jadi kalau mau dibersihkan cukup mudah dengan menggunakan sikat saja bisa. Dan di sini juga ditaruh untuk AC outdoor semua, dan juga kalau bisa digunakan untuk bersantai malam bersama keluarga, menikmati udara malam, dan juga mungkin makan malam bersama dengan gelar tikar di sini, menikmati kebersamaan di bawah bintang-bintang. Oke, jadi begini review kita tentang rumah baru ini. Kalau ada pertanyaan boleh untuk DM saya atau WA saya di nomor di bawah sini, dan terima kasih, sampai jumpa lagi.